Tuhan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Jalani sebuah kutukan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Mario Dandi Satrio bukan satu-satunya anak mantan pejabat yang terjerat kasus penganiayaan dan kini berakhir di bilik penjara. Sebelum Mario Dandi, anak mantan petinggi Ditjen Pajak menganiaya David Ozora secara brutal pada 20 Februari 2023 lalu di Medan, Sumatera Utara, menjadi kasus serupa yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan, anak pejabat KBO Ditres Narkoba, Polda Sumut. Pada 22 Desember 2022 silam, Aditya Hasibuan menganiaya mahasiswa bernama Ken Admiral secara brutal di depan rumahnya sendiri. Yang membuat masyarakat Medan dan warganet semakin geram pada Aditya, pemuda petantang petenteng itu melakukan aksi premanisme di depan ayah dan kakak laki-lakinya. Video penganiayaan Aditya terhadap Ken Admiral baru mencetak viral pasca Hari Raya Idul Fitri setelah Aditya dan ayahnya AKBP Akhiruddin Hasibuan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Polda Sumut. Masih sekali lagi. Musuh ini. Konten ini aku. Ayo bilang. Udah ngomong. Apa? Bilang. Bilang. Ampun. Anggun pulang kok di sini. Aku mau tahu. Siapa? Kasus penganiayaan yang dilakukan Aditya terhadap Ken Admiral bermula dari percekcokan di sebuah SPBU Jalan Karya Dalam, Medan Helvetia pada 21 Desember 2022. Aditya yang sok jagoan melakukan pemukulan terhadap Ken di depan pacar dan keponakannya. Karena tak mau pacar dan keponakannya yang masih kecil melihat aksi kekerasan, Ken berusaha melarikan mobilnya. Namun Aditya sempat merusak kaca spion dan bemper depan mobil Ken Admiral. Keesokan harinya, Ken mendatangi rumah Aditya di Komplek Tasbih Medan untuk meminta ganti rugi. Bukannya mendapat ganti rugi, Ken justru menerima bogem mentah bertubi-tubi dari Aditya. Sebagai aparat penegak keadilan, AKBP Akhiruddin Hasibuan yang berada di TKP justru membiarkan putranya menganiaya secara brutal hingga Ken Admiral mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan di sebuah rumah sakit. Yang bikin geram satu Indonesia, Akhiruddin Hasibuan malah sempat mengancam Ken Admiral yang sudah tidak berdaya dengan senjata laras panjang. Bermula dari chattingan antara pelapor atas nama Ken Admiral dan terlapor atas nama saudara AH, yang mana pelapor menanyakan kepada terlapor apa hubungan saudara terlapor dengan saudara dengan teman daripada pelapor atas nama D. Karena itu dari pembicaraan chattingan tersebut ada yang kurang berkenan sehingga saudara terlapor melakukan pemukulan dan perusakan mobil daripada pelapor. Atas dukungan kakaknya, selebgram Dinda Safai, Ken yang mendapat 6 jahitan di pelipis kiri dan harus menjalani rawat inap akibat penganiayaan brutal itu, melaporkan Aditya dan AKBP Akhiruddin Hasibuan ke Polrestabes Medan. Sehari kemudian, Aditya melaporkan balik Ken Admiral dan diduga berusaha memutarbalikkan fakta. Karena kasus saling lapor itu terkesan lambat diproses, akhirnya Polda Sumut mengambil alih kasus yang menghebohkan Medan dan sekitarnya itu. Karena laporan balik Aditya tidak memenuhi unsur pidana, Polda Sumut akhirnya meng-SP3-kan laporan itu pada 27 Februari 2023. Dari hasil pemeriksaan kami bahwa kasus ini sudah cukup untuk dilakukan penyidikan
dan pada tanggal 27 Februari 2023 dinaikkan proses sidik oleh Polrestabes. Namun pada tanggal 28 perkara ini ditarik ke Polda, sebagaimana disampaikan bahwa ada komplain, dan peristiwa ini terdapat 2 laporan yang saling lapor artinya, dan kemudian keduanya ini dari laporan di Polrestabes kita tarik ke Polda Sumut. Dan hasil daripada gelar perkara khusus pada tanggal 25 April 2023 bahwa ditetapkan saudara AH sebagai tersangka dan akan kita lakukan upaya paksa, yaitu penangkapan dan penahanan. Sesuai dengan proses penyidikan, maka upaya paksa yang kita lakukan adalah malam ini kita melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan proses penahanan. Selama proses penyidikan, lanjutan dan penetapan tersangka, kasus Mario Dandi Satrio dan David Ozora yang mencetak viral di akhir Februari 2023 menginspirasi masyarakat Medan dan aparat kepolisian untuk mengawal kasus penganiayaan yang dilakukan Aditya dan tindak pengancaman yang dilakukan Akhiruddin Hasibuan terhadap Ken Admiral. Pada 24 April lalu, Aditya akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan ke tahanan Polda Sumut sehari kemudian. Sementara ayahnya AKBP Akhiruddin Hasibuan dinonaktifkan dari jabatannya, plus diamankan di Patsus atau tempat khusus selama menjalani sidang kode etik terkait jabatannya berlangsung. Juga malam ini juga akan ditempatkan tempat khusus di Polres Sumatera sambil proses sidang kode etik. Ya. Dan yang bersangkutan sudah dicopot di jabatannya sejak tanggal 3 April. Ya. 3 April tahun 2023 ya. Jadi bersangkutan sudah dicopot dan jabatannya sebagai Kabito Diresim Narkoba Polres Sumatera sejak tanggal 3 April. Jika sidang kode etik memutuskan AKBP Akhiruddin Hasibuan bersalah, bukan mustahil perwira polisi itu akan bernasib sama seperti ayah Mario Dandi, Rafael Alun, yang dicopot dari jabatannya secara tidak hormat. Sementara itu, Aditya dijerat pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kasus viral lain yang menyedot perhatian satu Indonesia adalah kasus oknum TNI AU yang menendang motor seorang ibu yang tengah membonceng anaknya di Jatiwarna, Bekasi. Dari video berjudul Oknum TNI Tendang Pemotor Emak-emak dan Anaknya yang viral di media sosial, diketahui oknum TNI AU itu adalah Praka ANG yang tengah melintas ke arah ujung aspal Pondok Gede menggunakan motor berplat AA6536JZ. Praka ANG kesal karena Sri Dewi Kemuning, pemotor emak-emak itu melakukan pengereman mendadak, melakukan tindakan anarkis dengan menendang motor emak-emak itu dengan kasar pada 24 April lalu. Ya, gue rasa sih kejadian begini bukan barang sekali dua kali, udah puluhan bahkan ratusan selama gue lihat. Jadi ya itu balik lagi ke oknumnya sih, bukan badan usahanya ya, tapi ke oknumnya. Jadi ya karena kan karakter sifat orang kan berbeda-beda dan mungkin kita nggak tahu apa yang sedang terjadi sama mereka sampai akhirnya dia bisa melakukan tindakan gitu. Jujur aja sangat disayangkan banget gitu loh kalau aku sebagai warga negara Indonesia, mau siapapun kita gitu loh, apapun profesi kita, apapun itu kan melakukan kekerasan kayak begitu sangat disayangkan lah, nggak pantas ya, apalagi kalau kita ini seorang oknum aparat negara, ya tentu aja kayaknya kurang tepat ya. Viral banget ya video tentang kejadian TNI yang nendang seorang ibu yang lagi bonceng anaknya. Kalau menurut aku udah jelas banget itu perbuatan yang sangat buruk banget dan tidak patut untuk dicontoh.
Apalagi beliau itu adalah seorang TNI yang dimana seharusnya lebih tenang, lebih kontrol emosi, memberikan contoh yang baik, bukannya justru dia bersikap arogan seperti itu. Ibu-ibu bawa anak lagi di motor ditendang sama seorang TNI, katanya sampai 2 kali ditendang gitu kan. Kita kan nggak tahu nih kronologinya apa, seperti apa, bagaimana, karena kan videonya juga kan cuma setengah kan, cuma bagian ditendang kan. Kita kan nggak tahu sebelumnya seperti apa. Mungkin sebagai seorang anggota TNI gitu kan harus mengabdi ke negara atau memberikan contoh yang terbaik gitu kan kepada negara kita nih, kepada rakyat-rakyat dan sebagainya gitu kan. Ya lebih baik alangkah baiknya gitu. Jadi obrolin secara musyawarah, secara baik-baik, gak dengan cara ditendang atau mungkin dengan amarah, dengan emosional tuh enggak. Mungkin kalau misalkan emang lagi buru-buru, udah abaikan saja, tinggalin, gak dengan cara tendang gitu. Karena kan mengabdi sebagai negara gitu kan. Gak enak dilihat sama orang lain, apalagi saat viral di sosial media. Setelah aksi Praka ANG itu viral dan jadi perbincangan panas di media sosial, pihak petinggi TNI AU geram dan merasa nama institusi mereka dicemarkan oleh oknum Praka ANG. Itu sebabnya meski oknum Praka itu sudah meminta maaf secara langsung dengan mendatangi kediaman Sri Dewi Kemuning di kawasan Pondok Rangon, Bekasi, pada 25 April lalu, Mabes TNI tetap menahan Praka ANG. Komandan, izin Bapak, saya atas nama pribadi Praka Arya Gideon, saya mengaku saya salah atas kejadian yang saya lakukan kemarin yang merugikan Bapak dan keluarga. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, saya maafkan atas perbuatan sampean atau kesalahan sampean kepada anak saya dan cucu saya. Ya, sekali lagi saya maafkan secara hati yang paling dalam juga. Dan ini saudara. Dan dengar-dengar juga udah minta maaf laki-laki tersebut, dan insya Allah tidak terjadi lagi hal seperti ini. Ya harusnya kita saling sayang, saling hormat menghormati ya. Nggak boleh kasar, nggak boleh main kasar gitu ya, apalagi ini. Itu kan berbahaya juga ya, nendang kalau jatuh. Dan ya pokoknya intinya kita harus perbanyak istighfar ya, dan insya Allah tidak terjadi lagi. Ya kalau udah diminta maaf kan, kita sebagai seorang muslim yang baik, kita juga diajarkan harus menjadi orang pemaaf ya. Allah aja pemaaf gitu. Ya of course dimaafin gitu, cuman semoga ini jadi pelajaran juga, bukan hanya untuk para aparatur negara seperti oknum TNI atau oknum polisi, tapi ya buat kita sebagai manusia lah secara general, ya nggak boleh kita kayak gitu-gitu kasar. Menurut Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen Mabes TNI, nasib oknum Praka ANG yang merupakan anggota Denhanut 471 Komando Pasukan Gerak Cepat TNI AU ditentukan oleh atasannya. Namun oknum ANG sempat meminta didoakan oleh keluarga korban, dalam hal ini Sri Dewi Kemuning, agar dirinya tidak dikeluarkan dari TNI AU. Sangat-sangat disayangkan sekali ya, memiliki jabatan tapi disalahgunakan. Jadi buat kalian, gunain deh jabatan kalian tuh dengan baik, maupun kalian tidak memiliki jabatan apapun, seharusnya tidak boleh bersikap seperti itu. Yuk kita bersikap memanusiakan manusia, saling menghargai, saling menghormati, pasti terasa lebih damai. Sebagai masyarakat seperti apa Bang? Ya puji Tuhannya, bersyukur bahwa masalah ini bisa diselesaikan secara baik tanpa harus melibatkan pihak kepolisian ataupun pengadilan dan lain sebagainya. Dan image dari TNI sendiri memang harus dijaga sih sebagai salah satu yang sangat mengayomi masyarakat ya.